warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Apakah sehat semuanya? Sehat. Ya, oke, baik. Sebelum Bapak lanjutkan dalam aktivitas pembelajaran kita di semester ini, Bapak akan menjelaskan apa yang akan kita kerjakan dalam satu semester ke depan. Bisa dimengerti ya? Bisa. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Bapak cek dulu semuanya apakah sudah lengkap. Kemudian sehat semua? Sehat. Oke, baik. Saya cek dulu semuanya. Oke, alhamdulillah kondisinya semua siswa masuk nihil. Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Cukup? Oke? Anak-anak, Pagi, luar biasa. ulang lagi ya. Pakai tetap semangat. Tetap semangat. Iya. Maskerin tetap ya. Oke ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Tetap semangat. Oke, sebelum kita lanjut pada pembuatan keyakinan kelas, yang perlu kalian perhatikan adalah tujuan pembuatan keyakinan kelas ini dulu. Ya, tujuannya adalah menumbuhkan budaya positif dengan kesepakatan kelas. Kemudian menumbuhkan peserta didik untuk melakukan pembiasaan positif di kelas atau di sekolah, lalu menumbuhkan sikap tanggung jawab pada peserta didik atas pemilihan aspirasi idenya melalui kesepakatan kelas. Kemudian menumbuhkan rasa saling menghargai diri sendiri dan orang lain, kemudian menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Sampai di sini mengerti ya? Baik. Bapak akan memberikan kalian kertas sticky note. Nanti di sini kertas ini akan Bapak bagikan satu persatu. Nanti kalian tulis. Tulislah sesuai dengan kata hati kalian. Jadi ditulis sesuai dengan kata hati, sejujur-jujurnya. Jadi jangan ada dusta di antara Kita. Tidak apa-apa. Tujuannya apa? Itu tadi, kita harus saling menghargai setiap aspirasi yang ada. Oke? Yang harus dituliskan yang pertama adalah apa yang boleh murid lakukan di dalam kelas, di dalam sekolah, di setiap pembelajaran. Kemudian apa yang tidak boleh murid lakukan. Paham? Paham. Yang kedua, tulislah apa yang boleh guru lakukan. Kemudian apa yang tidak boleh guru lakukan. Yang terakhir, yang ketiga, jika melanggar, saya akan tulis sendiri pilihan kalian. Misalkan kalian melanggar, membuat gaduh kelas, pilihannya apa? Saya akan istighfar 33 kali. Boleh. Saya akan sholat tobat. Boleh. Itu tuliskan saja sesuai dengan hati nurani kalian. Sampai di sini mengerti? Mengerti. Baik. Nah, ini ada warna banyak sekali. Memilih warna yang apa? Hijau, kuning, pink, atau orange? Kuning. Oke, baik. Mohon dibagikan
Kita pakai yang jingga dan hijau, ya bebas saja. Tolong dibagikan. Kemudian nanti jika sudah ditulis, tempelkan pada whiteboard. Kemudian nanti akan kita bahas satu persatu. Gitu ya? Oke, baik. Silakan dibagikan. Selesai semuanya? Sudah. Jika sudah, nanti silahkan ditempel pada whiteboard. Oke? Nanti ditempel dulu, nanti akan Bapak bahas satu atau ke yang lain. Oke, Bapak akan bahas ya keyakinan kelas yang telah kita buat. Diharapkan kita masing-masing sadar bahwa ini adalah sebuah kesepakatan. Jadi, jika nanti ada pelanggaran-pelanggaran, maka Bapak tidak akan memberikan hukuman. Tetapi kalian paham betul tentang konsekuensi yang akan dihadapi sesuai dengan kesepakatan yang telah kita buat. Oke, saya ambil satu. Oke. Siswa boleh mendapatkan pembelajaran yang baik tanpa paksaan. Baik. Siswa tidak boleh datang terlambat saat pembelajaran. Kemudian, jika melanggar maka akan sanggup untuk diberi konsekuensi dan atas tindakannya. Itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Karanganyar, Pak Koirul,
Dan yang saya hormati teman-teman semua yang bersedia hadir di ruangan ini untuk mengikuti kegiatan pemaparan budaya positif dari kami kelompok CGP Angkatan 7. Sebelumnya perlu kenalan nggak ya? Kenalan dulu nggih. Saya di sini bertindak dan berbicara sebagai calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Demak. Kami berenam dari SMA Negeri 1 Karanganyar akan memaparkan budaya positif yang ada di modul 1.4 yang kami pelajari dalam pendidikan guru penggerak. Nanti akan terbagi beberapa sesi dengan beberapa materi. Yang pertama, saya di sini akan menyampaikan budaya positif serta penerapannya. Nah, kita bicara dulu perubahan paradigma belajar. Sekarang coba jenengan dengan teman sebelah yang satu, coba genggam tangan jenengan dan seolah-olah di dalamnya ada benda yang sangat berharga yang harus jenengan lindungi dengan pakai tangan. Coba dengan teman sebelah, salah satu dulu yang menggenggam. Nah, nanti teman di sebelahnya dengan segala upaya, dengan berbagai cara berusaha membujuk dengan rayuan, dengan ancaman atau dengan apa supaya teman yang menggenggam itu melepaskan genggamannya sehingga benda berharga yang ada di tangannya terbuka. Coba. Yang satu merayu, membujuk, memaki, silakan. Sesuatu yang sangat berharga sekali. Boleh coba. Gak bisa. Oke. Apa yang terjadi? Apakah di antara Anda semua ada yang bersedia membuka tangannya? Tidak. Sekarang kalau dilakukan bergantian, yang tadi memegang merayu, sekarang ganti menggenggam benda berharga. Sama tidak? Kira-kira coba dilakukan 2 menit lah. Kebalikannya. Iya, yang tadi menggenggam sekarang yang merayu. Ayo. Gak mau. Tapi tanya ke bangun masuk. Oke, di antara Anda semua, kira-kira apa yang menjadi alasan Anda untuk tidak membuka tangan? Atau yang sekiranya membuka tangan, apa alasan Anda untuk membuka tangan? Karena dipaksa. Karena dipaksa. Karena dirayu Bu, rayuannya Bu Gilang. Kalau nggak mau karena rahasia. Nah, dari kegiatan ini, menurut Anda semua, kira-kira yang memegang kontrol dan kendali atas perilaku kita itu siapa? Diri kita Kita. Oke. Siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol terhadap perilaku kita adalah diri kita sendiri. Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Jadi ini beberapa miskonsepsi yang selama ini kita yakini tapi ternyata salah. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kita beranggapan bahwa kita sebagai guru itu bisa mengontrol murid, padahal ini hanya ilusi. Sebenarnya murid ketika menurut dengan kita itu mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh kita. Jadi bukan kita yang mengontrol, tapi dia mengizinkan kita untuk mengontrol dirinya. Jadi bukan guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif itu seperti bujukan, rayuan, penghargaan. Itu selama ini kita beranggapan yang berprestasi diberi penghargaan. Itu juga salah. Kenapa? Karena ini merupakan bentuk kontrol. Jadi upaya kita untuk mengendalikan tindakan murid dari sisi kita. Nah, ini kalau dilanjutkan, maka murid tersebut akan bergantung
Jadi kalau tidak diberi penghargaan dia tidak mau bekerja, tidak diberi pujukan dia tidak bekerja. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini juga salah karena kritik dan membuat orang merasa bersalah itu cenderung akan membentuk permusuhan. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Selama ini kita beranggapan bahwa kita sebagai guru karena orang dewasa bisa memaksa murid kita yang dianggap posisinya secara usia berada di bawah kita. Ini juga salah. Nah, ini perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Jadi kita harus merubah paradigma kita yang tadinya teori stimulus atau memberi stimulus menjadi teori kontrol atau teori pilihan. Yang tadinya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, maka kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita mencoba memahami keberadaan orang lain. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini kita beranggapan bahwa mereka berperilaku buruk pasti memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, hanya kita yang bisa mengendalikan diri kita. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi ketika bujukan gagal, kita harus memaksa. Ini dalam teori kontrol berubah bahwa kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang dan kalah. Kalau kita bisa memaksa, kita menang. Ternyata itu juga di teori kontrol berubah menjadi model berpikir menang-menang. Jadi win-win solution. Ini teori kontrol, perubahan paradigma yang tadinya kita stimulus menjadi ke teori kontrol atau teori pilihan. Lanjut, apa itu disiplin positif? Nah, coba tanyakan ke diri kita masing-masing, selama ini kita berperilaku, misalnya dalam lingkungan kerja kita, sebenarnya karena apa? Apakah yang pertama, kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan? Rasa sakit ini bisa berupa hukuman, bisa berupa ejekan, cacian atau celaan. Apakah berperilaku kita didasari itu, atau untuk mendapatkan apa yang kita mau, ataukah kita ingin mendapat pujian mungkin dari atasan, dari teman, biar mendapat pujian, atau kita mau berperilaku karena kita menghargai nilai-nilai yang kita yakini. Coba ditanyakan dalam hati kita, kira-kira apa yang membuat kita berperilaku selama ini? Nah, ketika kita mendengar kata disiplin, pola pikir kita selalu dikaitkan dengan peraturan. Iya apa tidak? Iya ya. Disiplin dikaitkan dengan peraturan, tata tertib, aturan. Nah, disiplin juga dihubungkan dengan hukuman. Jadi kalau kita tidak disiplin, kita akan dihukum. Itu. Nah, kalau kita belajar disiplin positif, maka bagaimana kita menumbuhkan perilaku murid kita terutama atau orang-orang untuk bertindak dengan tujuan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang diyakini. Jadi bukan untuk menghindari ketidaknyamanan, bukan untuk mendapat pujian, tapi bagaimana kita menumbuhkan perilaku orang-orang, terutama anak-anak kita. Kalau kita bicara dalam lingkup sekolah, bagaimana anak-anak bertindak dengan didasari keinginan menghargai diri sendiri dan menjalankan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin secara kata harfiah berasal dari kata bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya, menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi kalau kita bicara disiplin positif, dia bertujuan tujuan dari tindakannya adalah menjalankan nilai-nilai yang diyakini. Jadi bukan menghindari hukuman, bukan mendapat pujian, tapi dia berperilaku untuk menjalankan nilai yang diyakini dan menghargai diri sendiri. Tapi selama ini dalam budaya kita, disiplin menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kepatuhan.
bicara bahwa disiplin positif itu bagaimana seseorang berperilaku untuk menghargai nilai-nilai yang diyakini. Nah, nilai apa itu? Kita bicara tentang nilai-nilai kebajikan yang universal. Jadi nilai-nilai ini dianggap kebajikan, dianggap nilai yang baik secara universal. Yang pertama, jadi nilai ini berlaku lintas agama, lintas bahasa, maupun lintas agama. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki satu tujuan. Ini teori kontrol menurut William Glasser. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebaikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Jadi yang sekarang sedang booming adalah profil pelajar Pancasila. Ada berapa dimensi? Beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Itu teori kebajikan universal, nilai-nilai menurut profil pelajar Pancasila. Ada banyak nilai-nilai kebajikan universal yang di luar profil pelajar Pancasila. Nah, disiplin positif ini nanti kita berupaya bagaimana anak-anak supaya mereka berperilaku tanpa menghindari hukuman, bukan untuk mendapatkan pujian, tapi mereka bertindak sesuai nilai-nilai kebajikan dengan tujuan menghargai diri sendiri. Nah, ini paparan dari saya, nanti akan dilanjutkan oleh teman-teman saya yang lain. Sebelumnya, adakah yang ingin ditanyakan? Lanjut Bu. Belum Bu. Oke, jadi kita tarik kesimpulan bersama bahwa disiplin positif di sini bertujuan untuk menggerakkan perilaku anak-anak supaya mereka bertindak dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan dengan tujuan menghargai diri sendiri, bukan untuk mendapatkan pujian ataupun untuk menghindari hukuman. Terima kasih, demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Ibu Bapak semuanya. Siang. Apa kabar hari ini? Baik. Saya rasa kita semuanya berbagi hari ini sehingga kita akan berdiskusi tentang tema yang akan saya sampaikan. Jadi perkenalkan, sebelum saya memulai, saya Ardian Adi Prabowo, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Demak. Baik, apakah kita sudah bisa memulainya? Bisa. Baik, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ini saya akan mencoba menyampaikan teori motivasi, hukuman, kemudian penghargaan dan restitusi. Sebelum kita lebih dalam mendiskusikan itu, kita akan melihat apa itu motivasi. Oke. Ibu Bapak coba sekarang, mohon maaf. Ibu Bapak sekarang coba perhatikan ketika kita bergaul di kehidupan sosial masyarakat kita, yang menjadi pembeda antara seseorang yang satu dengan yang lainnya itu apa? Yang menjadi pembeda, apakah secara fisik, apakah finansial, atau apakah secara kemampuan berkomunikasi? Kira-kira yang menjadi pembedanya itu di mana? Ada yang tahu? Perilaku. Yang lain? Finansial. Fisik. Oke. Ada yang lain? Sosial. Baik, itu semuanya tidak variabel utama yang menjadikan manusia itu menjadi pembeda. Pembeda manusia itu hanya ada satu, motivasi. Kita sangat paham sekali dari ribuan orang di dunia ini,
hanya berapa persen yang jadi orang nomor satu kekayaannya di dunia? Dari ribuan miliaran. Kita tahu Bill Gates. Bill Gates itu adalah sosok DO, drop out kuliah, kemudian dari keluarga yang menengah, tidak keluarga yang kaya, tetapi sekarang beberapa waktu yang lalu Bill Gates mampu menjadi orang terkaya di dunia. Pembedanya apa? Motivasi. Nah, motivasi ini merupakan modal utama. Bahkan kita tahu sendiri Hartono bersaudara itu dulu seperti apa, miskinnya mereka, kemudian Lim Sulyong juga seperti apa. Karena mereka mempunyai motivasi yang kuat di dalam hidupnya, maka mereka dapat berubah menjadi seperti sekarang. Jadi poin utama orang hidup adalah motivasi. Tanpa adanya motivasi, Indonesia tidak mungkin merdeka. Tanpa adanya motivasi, untuk berubah, maka seseorang walaupun dia ganteng, kaya, pintar, mereka juga tidak akan mendapatkan perubahan-perubahan di dalam hidupnya. Itu sedikit wawasan atau pemahaman tentang motivasi. Oke, Dian Gosser dalam bukunya Restructuring School Discipline ada 3 motivasi perilaku yang ada di dalam manusia. Jadi dasar motivasi ini dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita semuanya seperti itu. Bahkan sampai dewasa, sampai tua pun kita selalu poin pertama untuk termotivasi dalam hidup adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau untuk menghindari hukuman. Contohnya pertanyaannya, kenapa kita naik sepeda motor pakai helm? Apakah dulu ketika kita pertama naik helm, kita dengan sadar bahwa helm itu akan melindungi kepala kita? Belum tentu. Pertama kali kita menggunakan helm, rata-rata orang di Indonesia pasti takut akan adanya polisi. Berarti menghindari adanya ketidaknyamanan ataupun hukuman. Silakan Pak. Oke, saya lanjutkan lagi. Anak datang ke sekolah atau mungkin bapak ibu guru. Bapak ibu guru mengajar. Ada yang termotivasi untuk menghindari ketidaknyamanan dalam bekerja. Hukuman, ketika terlambat maka saya akan begini. Ketika misalkan absensinya terlalu jauh terlambatnya, maka akan contohnya tunjangannya tidak keluar. Nah, itu motivasi. Kemudian yang kedua, motivasi terbesar manusia di dalam hidup adalah reward, penghargaan. Kadang orang tergila-gila mencari itu. Jadi ada yang hidupnya dari bangun tidur nyawanya sampai on gitu, mereka mindsetnya adalah mencari penghargaan. Itu juga ada. Jadi saya ketika misalkan melakukan sesuatu, maka saya akan mengharapkan 1 poin, 2 poin, 3 poin. Itu merupakan motivasi kedua. Kemudian, kenapa penghargaan ini penting? Kadang memang ada beberapa orang manusia yang hidupnya itu ibaratnya tidak semangat, tidak akan bergerak jika tanpa penghargaan. Bapak Ibu di sini semua juga sama. Kita semuanya sama. Jadi salah satu motivasi terbesar adalah mendapatkan reward, imbalan atau penghargaan. Kemudian yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini termasuk motivasi ketika orang itu bergabung dalam sebuah komunitas. Ketika kita bergabung dalam komunitas, pasti ada motivasi. Tidak mungkin kita hidup flat,
bergabung, kemudian kita tidak mengharapkan sesuatu. Nah, ini merupakan 3 bentuk motivasi menurut Dian Goosen. Kira-kira dari ketiga motivasi ini, bagian mana yang sering Bapak Ibu lakukan? Kira-kira apakah ketiga bentuk motivasi ini baik? Atau mungkin ada yang berpandangan berbeda? Silakan. Atau motivasi terbesar kita cuma cicilan? Hutang? Atau motivasi terbesar kita dalam bekerja, dia kemudian mengajar anak itu karena honor, gaji, dan tunjangan? Nah, itu kan juga termasuk bentuk-bentuk dari 3 pola motivasi yang ada di dalam manusia. Kira-kira yang mana Bapak Ibu semua? Nggak ada yang mau menjawab? Baik, saya lewati. Oke. Nah, rahasia. Oke. Kita sekarang berbicara manusia secara global. Manusia itu kan pasti mempunyai, yaitu tadi motivasi sebagai pembeda kita. Saya dengan teman saya dalam bekerja, yang membedakan apa? Motivasinya. Kalau memang ada orang yang misalkan sudah mempunyai segalanya, biasanya kurang termotivasi untuk meraih. Berbeda dengan orang yang berasal dari keluarga yang pas-pasan, mungkin cenderung menengah ke bawah, pasti dia termotivasi. Yaitu tadi, termotivasi untuk apa? Mendapatkan sesuatu. Mendapatkan apa? 3 bagian yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Entah itu penghargaan, entah itu imbalan atau apapun. Nah, motivasi manusia itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama ada faktor eksternal, yang kedua adalah faktor internal. Nah, kita lihat sekarang. Yang pertama, motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan hubungan. Contohnya adalah apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Contoh yang paling sederhana. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak berangkat sekolah? Apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi jika naik kendaraan dan saya tidak akan starter motor saya? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu akan selalu muncul sebagai motivasi eksternal kita. Kemudian yang kedua, salah satu motivasi yang ada adalah apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ini termasuk motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan. Contohnya begini. Ketika dalam bekerja, kita contoh kasus yang sederhana saja. Jadi sebelum kita mengimplementasikannya ke murid, kita mengimplementasikan ke kita sendiri. Ketika saya jadi guru, apa yang akan saya dapatkan? Yang pertama TPD, yang kedua TPP, yang ketiga gaji dan tunjangan. Itu berarti faktor motivasi apa? Itu adalah faktor motivasi reward, imbalan. Kemudian yang ketiga adalah motivasi internal untuk menghargai diri sendiri. Jadi contohnya begini, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Oke, contoh paling sederhana. Ketika saya sebagai seorang pengajar, saya mengajarkan segala bentuk nilai-nilai kebaikan. Apa yang akan terjadi kepada murid jika saya melakukannya? Secara sederhana, minimal murid akan mengadopsi nilai-nilai yang akan kita
sampaikan, minimal itu dulu. Jadi ada satu pepatah adalah start small, big think, atau mulailah dari hal yang kecil, kemudian berpikirlah ke dalam hal yang besar. Itu salah satu motivasi. Itu motivasi kita sebagai seorang guru. Oke. Kemudian kata merdeka menurut Kang Hadi, merdeka itu adalah artinya kita itu tidak hanya terlepas dari sebuah perintah, akan tetapi kita cakap untuk memerintah diri kita sendiri. Itu penting. Itu bedanya antara pengajar, pekerja, dan guru. Nah, itu yang perlu Bapak Ibu pikirkan. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Cukup jelas, Pak. Cukup jelas ya. Oke, baik. Terakhir kita bicara restitusi sekarang. Poin terakhir saya, restitusi itu apa sih? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Kita create mereka agar mampu mensikapi jika mereka melakukan kesalahan. Jadi kita bisa meminimalisir hukuman. Yang ada kita akan membudayakan konsekuensi ketika siswa melakukan kesalahan, jadi mereka tahu langkah yang harus diambil. Begitu Ibu Bapak semuanya. Terima kasih atas atensinya. Semoga apa yang saya sampaikan kita dapat mensikapinya bersama dengan maksimal, sehingga ke depan kita dapat berubah menjadi lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman Anda yang agak cantik, tapi bohong. Ya. Jadi perkenalkan, saya nama Wahyu Titik Sari. Asal tidak usah dijelaskan ya, nanti kelamaan. Jadi CGP Angkatan 7 SMA Negeri 1 Karanganyar, Demak. Jadi pada siang hari ini saya akan melanjutkan paparan dari teman-teman saya sebelumnya, yaitu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya, silakan dibilang. Jadi Bisa dulu. Kok diketahui kok? Dibaleni opening aja, Bu. ya, saya ulangi tadi. Jadi kebutuhan dasar manusia. Jadi kenapa dikatakan dasar? Karena semua manusia membutuhkan 5 kebutuhan tersebut. Jadi manusia melakukan sesuatu itu pasti ada tujuannya. Termasuk saya, termasuk Anda. Anda datang ke sini jauh-jauh seperti Bu Titik, jam 5 lebih 30 menit sudah sampai di sini, itu semua itu pasti ada tujuannya. Nah, tujuan yang dimaksud di sini adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia tersebut. Jadi kebutuhan dasar manusia itu sebenarnya adalah mereka melakukan yang maksimal yang mampu mereka lakukan untuk mendapatkan atau memenuhi kelima kebutuhan dasar tersebut. Kebutuhan dasar tersebut antara lain, ya ini tadi yang seperti saya sampaikan, seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu dan semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kemudian ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan tersebut, nah pada saat itulah kita sudah memenuhi kebutuhan dasar kita. Nah, apa yang terjadi apabila kebutuhan dasar kita tersebut tidak terpenuhi? Nah, yaitu tadi mereka atau melakukan pelanggaran. Nah, bukan hanya kita, murid-murid kita pun sama. Nah, yang dimaksud dengan 5 kebutuhan dasar tersebut antara lain
ada yaitu mendapatkan kasih sayang, mendapatkan kebebasan, mendapatkan kegembiraan, dan mendapatkan penguasaan. Nah, kebutuhan-kebutuhan tersebut penjelasannya antara lain. Nah, ini ada satu contoh kasus. Jadi mungkin kita juga sering mengalami sebagai seorang guru mendapatkan kasus-kasus yang mungkin hampir mirip dengan kasusnya Ibu Ambar di salah satu SMA, yaitu di mana ada seorang murid yang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan. Misalnya dia sering meminta bekal makan pada teman-temannya. Nah, ini nanti bisa kita simpulkan apa yang dilakukan siapa itu Doni tadi itu ingin memenuhi kebutuhan apa, kebutuhan dasar yang mana, apakah dia kurang kasih sayang atau ingin kebebasan atau ingin penguasaan atau ingin mendapatkan apa namanya cinta dan kasih tadi. Nah, ini tadi kebutuhan dasar yang pertama itu adalah bertahan hidup. Bertahan hidup itu berhubungan dengan kesehatan, rumah, dan makan. Atau kalau dalam psikologi itu untuk perasaan, mendapatkan perasaan aman. Nah, misalnya dalam kasus yang Doni tadi, misalnya Doni melakukan merebut apa tadi makanan temannya, itu dia ingin karena lapar, orang tuanya tidak memberi bekal, berarti kebutuhan dasar Doni yang tidak terpenuhi yaitu kebutuhan untuk mendapatkan bertahan hidup karena hubungannya dengan makanan. Kemudian untuk yang kedua, mendapatkan kasih sayang. Jadi kasus-kasus tersebut itu sebenarnya bisa dijabarkan menjadi kebutuhan dasar apa gitu yang dia harapkan. Jadi mendapatkan kasih sayang ini bisa berasal dari orang tua, dari suami, anak, ya, dari mungkin kalau yang belum punya suami pacar ya mungkin ya, dari teman. Jadi di sini rasa ingin disayangi, ingin dikasihi. Nah, kalau ini tidak terpenuhi, mereka juga bisa mencari pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut pada orang lain. Maka itu bisa menjadi bisa karena tadi kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi itu akan mengakibatkan lari ke orang lain. Iya, mengalihkan kepada misalnya kita tidak terpenuhi kebutuhan kasih sayang dari keluarga, dicari dari temannya, atau dari temannya. Ini lo maksudnya sepakat di sini. Fokusnya jadi ke Pak ini. Ini bukan curhat ya. Jadi dalam kasus Doni, kalau kebutuhan dia untuk memenuhi kebutuhan kasih sayang, berarti pada saat Doni melakukan itu, Doni tindakannya itu seolah-olah dia itu tidak dibawakan bekal oleh ibunya. Jadi pengen nanti ibunya biar dipanggil sekolah, kemudian Doni bisa mendapatkan kasih sayang dari gurunya, dari temannya, atau dari bapak ibunya. Itu berarti dia kurang kasih sayang dari orang tuanya. Lanjut yang ketiga yaitu kebutuhan tentang penguasaan atau power. Jadi kadang-kadang orang itu pengen diakui, ini loh aku. Nah, biasanya kalau orang yang powernya tinggi itu pengen menjadi, misalnya anak yang pengen selalu memimpin, dia pengen diakui keberadaannya. Nah, kalau sikapnya Doni itu misalnya dengan cara dia pengen orang itu menuruti apa yang dia mau, berarti dia kurang kebutuhan tentang penguasaan. Jadi ini hubungannya dengan rasa harga diri. Ini selanjutnya kebutuhan tentang kebebasan. Biasanya kebebasan ini berhubungan dengan kemandirian, otonomi, mampu mengendalikan orang lain, atau misalnya kebebasan itu berhubungan pengen ngopo-ngopo. Misalnya naik sekolah dia pengen bulanan, atau pengen mencoba hal-hal baru, pengen banyak aktivitas dan lain-lain. Jadi
diatur itu nggak mau gitu. Misalnya kalau Doni ini dilihat dari dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang rasanya mungkin beraneka ragam, berbeda dengan makanannya yang ada di rumah. Yang selanjutnya kebutuhan tentang kesenangan. Kesenangan berarti berhubungan dengan bermain, tertawa, bersendau-gurau. Nah, kadang kita kan menemui murid-murid kita itu diberi pelajaran, ada yang ngantuk. Pernah nggak dulu? Sering. Ngantuk Jam terakhir. yang terakhir ya. Kira-kira itu kebutuhan apa ya? Senang. Fun. Ibu siang. Apa? Kebutuhan akan kesenangan. Akan kesenangan. Kalau misalnya murid kita datang terlambat karena mainan di lapangan sepak bola, nah, kira-kira itu kebutuhan apa? Bilang. Kebebasan. Kalau misalnya ya sholat, kita mau ngajar dia kan, Bu izin Bu mau sholat dulu. Nah, kita kira-kira kebutuhan apa? Tidak ada Bu di sini. Kebutuhan apa Pak? Disayangi. Disayangi. Kasih sayang. Caper gitu ya? Berarti ya. Gak dikasih Allah, kasih Tuhan kan? Dikasih Tuhan. Oh. Caper. Kita pengen mendapatkan kasih sayang, kita juga biar diperhatikan. Iya. Oke. Jadi tentang kesenangan. Jadi biasanya anak-anak ini yang kebutuhan kesenangan yang tinggi ini suka dengan membuat hal-hal suka melucu, melawak dengan teman-temannya, bahkan dengan guru juga. Nah, ini Terima sudah kasih. Mungkin saya memang bukan tidak bisa menyampaikan yang terbaik yang banyak, tapi itu tadi beberapa hal yang saya dapatkan dari CGP yang mungkin nanti kita bisa menerapkan pada kehidupan kita sehari-hari, bahwa ada 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh manusia, dan apabila salah satunya tidak terpenuhi itu akan menjadikan masalah. Nah, jadi intinya sebisa mungkin kita itu bisa memenuhi ke-5-5-nya kebutuhan dasar kita, ataupun kita bisa memberikan contoh atau menerapkan contoh-contoh kebutuhan dasar yang diperlukan anak-anak kita. Jadi kita bisa menyikapi kalau anak-anak kita berbuat neko-neko itu mungkin ada beberapa kebutuhan dasar tersebut yang tidak terpenuhi. Begitu Bapak Ibu, terima kasih atas perhatian dan waktunya. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu semua? Masih. Udah mulai ngantuk? Kalau ngantuk bisa disambi itu apa? Snack-snacknya dulu ya. Iya. Puasa. Puasa. Oh puasa, ini udah punten. Ya saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Gilang Anjar Permatasari, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Itu ada foto saya ya Bu, cantikan mana Bu? Cantikan foto. Cantikan foto, alhamdulillah. Di sini saya akan sedikit memberikan pemahaman pada Bapak Ibu tentang posisi kontrol restitusi. Apakah itu? Oke, dari William Glasser itu seorang peneliti atau psikolog. Dia berkesimpulan itu ada 5 posisi kontrol seorang guru atau orang tua ataupun atasan dalam melakukan suatu kontrol. Yang pertama yaitu sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Dan berikut penjelasan untuk masing-masing posisi kontrolnya. Penghukum, apa itu penghukum? Jadi seorang penghukum itu biasanya menggunakan suatu hukuman, bisa berupa hukuman fisik maupun verbal, untuk menjalankan posisi penghukumnya. Jadi biasanya Bapak Ibu guru pernah melakukan
melakukan hubungan pada murid-muridnya atau tidak? Sering sekali ya, saya juga sering. Jadi biasanya penghukum menggunakan nada suara yang agak tinggi ya Bapak Ibu ya, atau agak lembut, tinggi ya. Tinggi biasanya pakai matanya melotot-melotot atau menunjuk-nunjuk misal, Aliando, terlambat lagi ya kamu ya Aliando ya. Gitu. Itu namanya. Tinggi Bu. Kurang tinggi. Aliando. Gitu ya. Bisa sopran. Aliando gitu. Iya, saya belum makan jadi nggak terlalu tinggi jadi suaranya. Jadi biasanya aku menggunakan nada suara yang tinggi dan biasanya agak marah-marah gitu ya. Matanya melotot. Melotot. Aliando gitu. Jadi misal kita tanyakan pada diri kita sendiri, bagaimana perasaan murid bila kita melakukan posisi kontrol sebagai penghukum? Bagaimana perasaannya? Takut. Terus gimana lagi? Ada yang biasa saja. Biasa saja, maksud gimana biasa saja ya? Biasa saja. Biasa saja. Iya. Pada umumnya murid itu biasanya marah. Dendam. Dendam sama guru itu, wah awas besok ya. Lewat dengan omahku tak wantem waktu bisa kayak gitu ya. Jadi biasanya mereka itu marah, dendam, terus ada yang melakukan hal-hal yang buruk, misal dia melihat motor atau mobil Bapak Ibu bisa digores motornya, ada yang melakukan seperti itu. Jadi posisi kontrol penghukum itu kira-kira tepat atau tidak di Bapak Ibu? Oh, tidak. Tidak. Kita cari posisi kontrol yang lainnya coba. Yang kedua, posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi biasanya guru itu suaranya tidak tinggi lagi tetapi agak lembut, tapi dia itu seperti kayak merendahkan siswanya. Jadi merasa siswanya itu kayak agak merasa gimana gitu kalau dibuat rasa bersalahnya. Iya. Nada suaranya lebih memelas, halus, sedih gitu. Contohnya, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu kan udah janji sama ibu, kok kamu masih terlambat lagi gitu. Jadi beda ya, tadi kan penghukum kan agak tinggi. Kalau ini membuat orang merasa, soalnya guru kita ini sih gitu ya. Kok membuat aku kayak gini sih gitu ya. Terus perasaan siswa kalau kita melakukan hal itu kira-kira bagaimana? Kalau tadi kan marah, memendam, minder. Malu sendiri. Biasa aja. Ada yang biasa aja. Sebenarnya itu muridnya agak khusus ya Bu, yang biasa saja ya. Jadi kalau yang merasa kita lakukan posisi kontrol merasa bersalah, muridnya biasanya merasa kecewa atau kayak memendam amarahnya. Kalau tadi kan kalau yang dapat hukuman kan kadang mereka mengeluarkan emosinya, karena kalau membuat rasa bersalah itu mereka malah biasanya menahan perasaannya. Oh, ya tinggal diterima saja apa itu apa yang diberikan sama gurunya tadi. Malah berbahaya lah kan dipendam dari perasaannya, segera direndahkan itu. Ini posisi kontrol yang kedua. Sekarang posisi kontrol yang ketiga sebagai teman. Kalau teman kira-kira agak bagus atau masih salah ya Bapak Ibu? Kira-kira? Jelaskan saya. Oh, belum tahu ya. Kalau teman apa ya. Kalau di posisi teman, jadi itu posisi ini tidak akan menyakiti murid. Jadi murid kalau tadi kan agak tersakiti ya, yang dihukum merasa tersakiti, merasa bersalah juga merasa tersakiti. Kalau di teman ini, guru posisinya tidak menyakiti murid, akan tetapi berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nah, di posisi teman, guru itu bisa negatif, bisa juga positif. Kalau positif itu berarti hubungannya terjalin baik antara guru dan murid, tetapi negatifnya kadang menggunakan hubungan baik untuk mempengaruhi seseorang. Nada suaranya juga ramah. Kalau tadi yang penghukum kan nada suaranya tinggi, pembuat rasa bersalah nada suaranya lembut. Kalau ini ramah. Biasanya, ayolah Aliando, kok kamu gitu? Kamu jangan gitu lagi ya. Jadi kan kayak berasa guru sama murid itu berasa kayak seperti teman gitu ya. Tetapi itu juga belum sepenuhnya betul posisinya. Karena kenapa? Karena murid akan merasa senang dan akrab dengan guru, tetapi dampak negatifnya mereka kadang merasa dia hanya melakukan itu untuk guru tersebut. Jadi kan saya merasa teman misal sama Bu Meli ya, saya akrab sama Bu Meli menyuruh saya apapun saya mesti melakukan karena saya merasa seperti teman dengan Bu Meli. Tetapi jika Bu Naniwe menyuruh saya melakukan itu, saya tidak akan melakukannya. Itu salah satu
dampak negatif dari posisi teman. Sekarang posisi yang ke berapa tadi ya Bapak Ibu? 4. Pemantau. Kalau memantau berarti apa? Mengawasi. Jadi kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah, bagaimana posisi kita sebagai seorang pemantau? Nada suaranya datar, bahasa tubuh yang formal. Bahasa tubuh yang formal itu bagaimana? Bahasa tubuh yang formal. Siap, tegap gitu ya. Biasanya gimana? Contohkan. Contohnya Bos, kayak mandor. Oh, kayak mandor. Misal di sini saya jadi guru, Pak Alendo jadi Adi ya. Kita peragakan apa itu dialognya. Adi, tahu kamu jam kok saya harus sekali ya, jangan harus sekali ya. Kan datar ya. Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu Bu. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Adi? Paham Ibu. Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat. Nanti mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Oke, jadi nanti saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Tuh, bilang ya. Jadi gimana? Kalau kita jadi pemantau, apa yang terjadi di sini? Apa perbedaan jadi pemantau dari teman tadi? Perbedaannya apa? Monoton. Ini itu ada kata ini konsekuensi. Jadi di pemantau itu kita mengingatkan siswa jika siswa itu melakukan suatu kesalahan akan konsekuensi yang telah dilakukan. Jadi untuk pemantau kita sudah membuat suatu kesepakatan kelas, misal Adi tadi itu terlambat 15 menit, apa yang harus dia lakukan gitu. Jadi kalau di sini konsekuensinya dia harus tinggal kelas pada jam istirahat. Jadi kalau pemantau itu fungsi guru, posisi guru itu mengingatkan kembali pada muridnya atas konsekuensi atau kesepakatan kelas yang telah dibuat sebelumnya. Seperti itu ya. Kira-kira ini sudah benar atau belum posisi ini? Sepertinya belum Bu. Sepertinya belum. Ada lebih benar lagi? Ada. Mosok Pak? Baru pemantau ya. Yang Biasanya yang terakhir ya Pak. Ya yang terakhir. Yang terakhir apa ini? Oh masih pemantau ini. Yang terakhir itu posisi apa? Posisi terakhir ini di mana posisi guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi perbedaannya tadi sama pemantau dikaitkan sama konsekuensi atau kesepakatan yang telah dibuat, tetapi di sini seorang guru mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi kira-kira ini posisi yang bagus atau tidak Bu? Bagus. Just guys. Kenapa kok bagus? Soalnya terakhir ya. Oh iya. Nah seperti apa seorang manajer melakukan posisinya? Seperti ini. Pak Alendo mau bantu saya lagi? Mau Bu, siap. Pak Alendo di sini jadi Adi ya Pak? Jadi Adi, Oh, jadi Adi Adi, Wiyata oke. Bu. Jadi kalau tadi di pemantau nada suaranya datar ya, kalau di sini nada suaranya lebih halus, bahasa tubuhnya tidak kaku kayak tadi kan, mungkin kayak STP 2K tadi pemantau ya. Praktek aja. Oh gitu, langsung praktek aja ya. Baik. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Ibu jam 7. Oke, jadi kamu terlambat, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini Adi? Saya bisa menanyakan teman saya Bu untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Ibu, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hadir usahamu untuk memperbaiki diri. Nah sekarang dibandingkan sama yang pemantau tadi, berbeda atau sama? Berbeda. Kalau tadi ada konsekuensi ya, jadi kayak ada hukuman, tidak hukuman yang seperti yang pertama, tetapi ada suatu konsekuensi, tetapi di sini tidak ada. Terus di sini juga dia mengkonfirmasi apakah dia di tempat waktu pada lain hari gitu kan? Tidak Pak, saya bisa di tempat waktu besok gitu. Jadi ada tindak lanjut dari permasalahan ini. Jadi kira-kira kenapa manajer jadi apa itu
posisi terbaik karena di sini murid mengetahui adanya suatu masalah. Jadi murid sudah merasa sadar apa yang telah diperbuat itu salah. Jadi di sini guru akan lihat apa konsekuensinya pada peraturan, namun posisi manajer guru akan mengembalikan tanggung jawabnya pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya. Jadi tidak guru yang mencarikan jalan keluar permasalahannya, tetapi murid mencari jalan keluar permasalahannya sendiri. Kira-kira Bapak Ibu guru biasanya melakukan posisi kontrol yang mana? Antara penghukum, pembuat rasa bersalah, apa tadi, teman, pemantau, sama manajer. Kira-kira yang mana? Kadang kelima-limanya. Kelima-limanya pernah Ibu? Manajer berarti pernah ya Bu? Pernah. Pemantau? Sering. Oh, pemantau sering, ngawasi gitu ya. Terus penghukum? Wah, itu luar biasa. Oh, luar biasa. Teman? Jadi jarang. Bro gitu jarang ya. Jadi setelah kita mengetahui 5 posisi kontrol, pada dasarnya kelima-limanya mungkin kita pernah melakukan ya, tetapi posisi kontrol yang paling baik itu adalah posisi kontrol kita sebagai seorang manajer. Sampai sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Sudah? Sudah cukup melihat wajah saya di depan ya? Berarti saya sudah mengatakan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sehat? Perkenalkan, sebelum saya memulai, maka perkenalkan nama saya Evi Adriani. Saya dari CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Demak. Saya akan menyampaikan beberapa materi, yaitu tentang keyakinan kelas, ya. Tentang budaya positif adalah nilai keyakinan kebiasaan pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab agar tercapai tujuan pendidikan dari filosofi KHD. Kemudian salah satu untuk menimbulkan kembali disiplin positif adalah dengan membuat keyakinan kelas. Nah, nanti kita akan membahas tentang bagaimana cara kita membuat keyakinan kelas agar untuk meningkatkan anak-anak supaya punya kepercayaan diri dan tanggung jawab agar disiplin. Keyakinan kelas dipilih karena setiap tindakan perilaku kita di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan yang positif. Dan perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya terbentuk sebuah budaya positif. Di sini berdasarkan latar belakang maka keyakinan untuk kelas membangun budaya positif di sekolah. Oke, tujuan kenapa kita melakukan tentang keyakinan kelas, karena satu, timbulnya motivasi internal untuk disiplin dari murid. Yang kedua, meningkatkan nilai-nilai kebajikan dalam pembelajaran. Yang ketiga, murid dapat tumbuh menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Perencanaan. Nah, di sini kalau kita membuat keyakinan, kita juga butuh persiapan ya. Perencanaannya yaitu membuat rancangan tindakan kegiatan aksi nyata. Nanti kita akan membuat sebuah keyakinan di kelas. Nanti anggap aja yang di depan ini adalah sebagai murid ya. Nanti bagaimana untuk kita membuat keyakinan di kelas. Yang kedua, mempersiapkan segala sesuatu sarana dan prasarana yang berhubung dengan aksi nyata untuk proses keyakinan kelas. Biasanya kita hanya butuhkan seperti kertas post-it. Nanti kita nulis-nulis di sini, kita tempelkan bersama-sama. Oke, untuk itu kita mencoba untuk praktek dulu bagaimana kita membuat keyakinan di dalam kelas untuk membangkitkan anak untuk punya kepercayaan serta disiplin. Ini bisa saya bagikan, nanti kita akan praktekkan. Setelah ini saya bagikan ke Bapak Ibu, anggap aja sebagai berperan nanti sebagai murid, kemudian ditulis, kita tempelkan di papan yang ada di depan. Bisa dimulai ya Bu ya? Oke, terima kasih. Silakan sudah ditulis, sudah selesai semua ya? Sudah. Oke, silakan. Ini beberapa Bapak Ibu guru kita tempelkan di depan. Ini nanti membuat keyakinan prakteknya akan seperti ini. Oke. Enggak untuk ditempelkan di
iki remote kowe tanggane. Jangan lupa tong kira iso metu ra iso. Di penjara. Di penjara. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Keyakinan sudah kita tertulis di sini ya, kita sudah tempelkan di depan. Maka nanti kita baca bersama-sama untuk salah satu. Nanti saya contohkan aja ya untuk salah satu yang ditempelkan. Oke, ini dari Bu Mary. Bu Mary di sini memberikan tulisan bahwa di sini keyakinan diperannya adalah tidak ada bully antar teman ya. Kemudian di sini ada dari Bu Lestari, lebih menjaga kebersihan kelas, menghargai satu sama lainnya. Kemudian ada lagi Widun ya, Widun menuliskan adalah pembelajaran yang santai dan dapat mengerti materi. Dan yang lainnya kita baca nanti aja. Next. Jadi refleksi yang ada di sini yaitu pada tahap ini guru melakukan evaluasi terhadap aksi nyata yang telah dilaksanakan oleh murid ya. Kemudian apakah sudah berjalan dengan baik, masih harus disempurnakan dan sebagainya. Guru juga tidak lupa meminta umpan balik kepada murid terhadap pelaksanaan aksi nyata yang telah dilakukan. Maksudnya dari respon seperti itu nanti kita sebagai guru memberikan respon untuk anak-anaknya, membuat program perbaikan untuk kedepannya. Kemudian hasil setelah melakukan kegiatan seperti ini, hasil yang diinginkan atau yang tercapai di kelas yaitu murid mulai terlihat memahami keyakinan yang telah disepakati. Hal ini terlihat ketika salah satu murid melanggar keyakinan, maka murid yang lainnya bisa saling mengingatkan. Kemudian walaupun belum sepenuhnya murid memahami keyakinan kelas, paling tidak murid tidak keluar masuk kelas saat KBM. Mungkin dari Bapak Ibu guru pernah mengalami seperti itu ya, murid yang izin keluar masuk ya. Kemudian nanti setelah kita menerapkan keyakinan, kemungkinan kecil yang keluar masuk untuk saat KBM bisa diminimalis. Kemudian guru lebih mudah mengontrol murid karena setiap kegiatan yang mereka lakukan selalu dihubungkan dengan keyakinan kelas yang telah disepakati. Kemudian pembelajaran lebih menyenangkan dan menimbulkan aura yang positif. Ya, biasanya untuk keyakinan kelas bisa dilaksanakan saat awal ajaran baru atau awal saat masuk pertama kali di dalam kelas. Penutup, keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas diharapkan dapat terwujudnya tujuan pendidikan yang berorientasi saat ini yaitu dengan profil pelajar Pancasila. Yang telah kalau UP5-nya tadi sudah dijelaskan dengan Bapak Ibu yang sudah di awal-awal tadi. Kemudian berharap itu menjadi cikal bakal tumbuh lebih subur budaya positif di SMA Negeri 1 Karanganyar. Kemudian yang terakhir, Putri Titian Kertanti. Cukup sekian dan terima kasih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat aja. Selamat siang ya Bapak Ibu guru hebat. Selamat siang. Kompak ya. Senaknya masih banyak kan. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan paparan dari teman-teman calon guru penggerak yang angkatan 7 dari Kabupaten Demak dari SMA Negeri 1 Karanganyar. Nah, di sini saya pemaparan yang terakhir yaitu tentang segitiga restitusi. Nah, intinya apa? Di sini dari yang awal tadi kita sudah belajar tentang ada budaya positif, ada teori kontrol, ada restitusi dari Pak Ardian tadi, kemudian ada keyakinan kelas. Nah, sekarang saatnya kita membahas tentang segitiga restitusi. Nah, tentu kita harus tahu dulu restitusi itu apa, kan ngoten nggih? Restitusi itu apa? Oke, saya akan mengajak teman saya
agar bisa satu frame di dalam kamera HP. Nah, Bu Meli silakan maju ke depan. Silakan Bu Meli maju ke depan. Kasih aplaus buat Ibu Meli. Oke, saya mau wawancara dulu. Saya mau wawancara dulu dengan Ibu Meli. Ibu Meli mengajar mata pelajaran apa? Bahasa Inggris. Melihat kemampuan bahasa Inggris anak-anak didiknya Bu Meli bagaimana? Berat sekali. Berat sekali. Oke, kadang kalau anak sudah memiliki motivasi internal untuk belajar, itu ada yang tidur di kelas ya Bu ya. Pernah mendapati anak didiknya tidur di kelas? Betul. Oh, oke. Langkah apa yang Ibu lakukan ketika melihat peserta didik tidur di kelas? Ikut tidur bareng. Ikut tidur bareng namanya. Apa Bu Meli? Pertama didekati. Ya. Kemudian dikitik-kitik. Dikitik-kitik coy. Masuk. Apa Bu Meli? Iya, gitu. Oh, memang seperti itu. Oh, oke. Bu Meli tidak marah. Pertama nggak marah. Kalau memang dia sudah terbangun, kemudian antusias lagi nggak marah. Tapi kalau diulangi, nah tidak itik-itik lagi, didekati, dicubit. Oh gitu. Oke, terima kasih sekali Bu Meli. Silakan duduk. Nah, jadi kasusnya Bu Meli kalau melihat peserta didik tidur di kelas itu dikitik-kitik dulu. Setelah dikitik-kitik tidak efektif, maka langsung dimarahi. Itu ya Bu, marah ya. Nah, sebagai seorang guru, sebagai pendidik, kita itu tidak boleh marah Bapak Ibu. Ya. Ngempet marah boleh, tetapi nggak boleh marah. Itu poinnya. Nah, sekarang kita akan belajar itu. Ya, guru tidak boleh marah. Pertama tentang restitusi. Sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh teman saya Pak Ardian ya tentang restitusi. Kita belajar lagi tentang restitusi soal apa? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya apa? Peserta didik ini melakukan kesalahan. Nah, tugasnya guru apa? Membuat anak yang melakukan kesalahan tidak akan minder dengan temannya dan dia akan memiliki rasa kepercayaan diri yang tinggi. Jadi anak yang punya salah kemudian kita memarahinya di kelas pasti anak akan minder. Ngerti nggih? Nah, makanya guru tidak boleh marah. Nggak boleh marah-marah. Yang kedua, oleh salah seorang dosen juga menyatakan bahwa restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari suatu masalah, ya, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain, ya. Jadi harus bisa memanusiakan manusia, ya. Dan sebagai guru, sebagai pendidik juga harus bisa menuntun anak agar mendapatkan solusi atas permasalahan yang dialami. Kemudian restitusi itu tujuannya membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Ya, penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, tetapi tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Artinya apa? Dia seseorang anak yang melakukan kesalahan, dia harus bisa mencari solusinya berdasarkan apa? Motivasi internalnya dia sendiri. Sehingga nanti anak tersebut bisa menghargai nilai-nilai kebajikan yang dipercayai. Nah, kemudian ciri-cirinya restitusi. Oke, pasti restitusi itu punya ciri-ciri. Yang pertama, burung pemirsa. Restitusi itu bukan suatu menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Bukan untuk menebus kesalahan, bukan. For example, contohnya Bu Siti Yatemi. Contoh nggih, Bu Siti Yatemi menendang bola tolak peluru. Nggih. Tendang, seret, melempar bola seret, kena kaca jendela pecah. Nah, seperti itu. Nggih rada mulai. Nah, kan kacanya pecah. Lah, terus
Ada tuh gurunya di situ. Woi, nah, marahin. Kamu kenapa bisa main seperti ini? Bagaimana ini nanti kalau kepala sekolahnya tahu bagaimana? Kamu harus mengganti semuanya ini dan sebagainya. Marah-marah. Pastinya kan Bu Siti Yatemi dilihat teman-temannya juga agak minder berikutnya. Langsung mengkeret terus. Saya harus jadi kecil mengkeret hilang sudah. gitu. Oke. Ciri yang berikutnya, restitusi memperbaiki hubungan yang bagaimana? Hubungannya si pembuat kesalahan ini tadi dengan teman-temannya biar tetap akur, rukun, harmonis, baik, selaras. Ngerti nggih? Nah, kemudian restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Kadang guru memberikan solusi-solusi perbaikan atas permasalahannya, bukan memaksa. Kamu harus begini, besok kamu nggak boleh begini, kamu harus begini, nggak boleh. Nggak ada kata harus. Itu tawaran. Jadi anak kalau salah dikasih solusi, dia akan menyesuaikan dengan kebutuhannya itu sendiri. Kemudian restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri, ndelok awake dhewe. Jadi murid yang memiliki kesalahan akan merefleksi dirinya sendiri. Kok tadi saya melakukan hal ini, kenapa ya? Harusnya saya tidak begini, tapi kok saya begini. Kembali ke diri sendiri. Akhirnya apa? Semakin memiliki karakter yang lebih baik. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kok tindakan saya tadi salah seperti ini? Saya tuh kurang apa ya? Seperti itu. Misal lagi ya Bunda Yatemi. Bu Siti Yatemi. Nah, Bu Siti Yatemi ini ngambil jajanan temannya. Nyolong. Nggih. Diperjelas. Ngambil makanan dari temannya. Nah, terus kan dipanggil tuh sama guru BK ya. Soalnya apa? Lempar-lemparan pisang misal. Siti Yat, nah kamu ngambil jajanan itu kenapa? Nah ternyata nggak punya uang jajan, nggak punya uang saku. Apa terkait dengan apa? Pemenuhan kebutuhan dasar. Kemudian restitusi adalah cara yang paling baik untuk menyelesaikan permasalahan. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, ya. Di restitusi biar apa? Karakter anak menjadi lebih kuat, menjadi lebih percaya diri, menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Restitusi itu menguatkan karakter, ya. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Jadi kata sebagai guru pendidik, kalau ada anak yang berbuat kesalahan, kasih tawarkan solusi-solusi terbaik, ya, dengan melupakan permasalahan. Memang fokusnya itu di solusi. Agar apa? Anak tidak mengulanginya lagi. Dan ya, memiliki kesadaran agar tidak mengulangi masalahnya lagi. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi anak yang berbuat salah kembali ke kelompoknya, ke komunitasnya, itu sudah PD, confidence lagi. Bukan minder, bukan selalu merasa bersalah. Begitu nggih? Itu tentang ciri-ciri restitusi. Bagaimana? Nah, kita sudah tahu tentang restitusi itu apa. Nah, sekarang kita akan cari tahu bagaimana cara melaksanakannya. Yang pertama, menstabilkan identitas siswa yang bersalah kita stabilkan dulu. Kemudian kita validasi tindakan yang salah, divalidasi. Tindakan ini tuh memang benar harus seperti ini atau salah? Kalau salah itu yang seperti apa dan bagaimana? Ya. Kemudian langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan yang sudah dibuat tadi. Di materi sebelum ini tadi sudah disampaikan tentang keyakinan ke kelas. Ya. Nah kemudian, nah ini ada segitiga biru ya. Ini bukan iklan cepong, bukan. Ketika strategi itu tadi ya dipresentasikan dalam 3 sisi segitiga restitusi. Langkah-langkahnya tidak harus dilakukan satu persatu secara kaku. Jadi Bapak Ibu guru semua yang ada di ruangan ini sebenarnya sudah pernah melaksanakan segitiga restitusi. Cuman ya saya juga sama dengan Bapak Ibu guru semua. Saya mengenal restitusi ini ya baru di CGP ya, di pelatihan guru penggerak. Tapi kalau kita belajar ini ternyata saya bisa merefleksi diri saya. Oh, saya pernah melakukan ini, tetapi saya nggak tahu teorinya. Nah, sekarang kita tahu teorinya
dari pelatihan guru penggerak itu. Bentuknya seperti ini segitiganya. Segi yang bawah itu yaitu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu dengan cara apa? Siswa. Nah, ini caranya. Ya, murid mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita bagaimana? Lama, baru 10 menit. Masih ada 15 slide, tenang man. Oke ya. Nah, berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi ada anak yang salah, kita yakinkan, kita stabilkan identitasnya. Dengan cara apa? Ngomong baik-baik. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Kamu tidak melakukannya sendiri. Orang lain juga pernah melakukan kesalahan ini. Ya. Gitu. Ya setelah direstitusi, tujuannya agar anak tidak mengulangi lagi Bu Titi. Tapi kalau anak melakukan kesalahan, direstitusi, melakukan kesalahan yang sama lagi, kita buang ke laut. Begitu. Terus kita yakinkan ke anak bahwa tidak ada manusia di dunia ini pun yang sempurna. Ya. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Gurunya ikut-ikut mengakui, oh iya, Bapak juga pernah melakukan kesalahan tersebut. Sehingga anak tuh serasa ada temannya loh, saya melakukan kesalahan ini ada temannya kok, tenang saja. Okay. Kemudian kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik ya mencari siapa yang salah, tetapi Bapak dan Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi kalau ada yang salah, Bapak Ibu guru itu jangan mencari siapa yang salah, tapi cari solusinya. Kemudian kamu berhak merasa begitu, itu untuk meyakinkan lagi gen anak semakin pede. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri, itu juga bisa kita sampaikan ke anak yang melakukan kesalahan. Nah, kemudian memvalidasi kesalahan itu kita validasi. Nah, contohnya seperti ini kalimatnya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Artinya apa? Di sini anak akan tahu bahwa saya tuh bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Tapi nyatanya saya tidak melakukan itu. Itu kan masih ada sisi positifnya. Kira ada sisi positifnya membuat anak tidak minderan. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Cari apa sih alasan kamu melakukan hal ini, melakukan kesalahannya, alasannya itu apa? Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Melakukan kesalahan barangkali itu memang yang dijaga, dia punya kontrol atas dirinya sendiri. Orang lain pengen merebutnya sesuatu yang berharga itu, tapi dilindungi itu ya. Nah, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang contohnya ada yang jotos-jotosan misal, jotos-jotosan kan sebenarnya nggak boleh, tapi nah kalau dia dua siswa putra jotos-jotosan untuk melindungi siswa putri misalnya itu kan nggak mungkin ya si putri malu jotos-jotosan, itu melindungi, kamu boleh seperti itu, tapi akhirnya tidak dilakukan di sini bukan, tidak melakukan hal itu. Kalau tidak di sini berarti tempat jotos-jotosannya berpindah ya. Kemudian terakhir Bapak Ibu yaitu menanyakan keyakinan yang sudah dibuat di kelas tadi dibawa ketika merestitusi peserta didik. Ya, contohnya apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Kamu kok di kelas membuang sampah sembarangan kok misal. Ada anak melakukan kesalahan membuang sampah sembarangan, kertas disobek-sobek, dihambur-hamburkan di kelas. Tarik saja, dibicarakan baik-baik, dan kemudian menanyakan keyakinan. Kan kita sudah punya toh aturannya di kelas bagaimana, harus menjaga kebersihan kelas ya. Kalau kamu melanggar bagaimana? Nah, seperti itu. Ya. Kemudian apa nilai-nilai umum yang kita sepakati? Pasti di kelas itu punya nilai-nilai yang sudah disepakati. Itu diingatkan lagi agar apa? Anak itu menjadi sadar bahwa dia melakukan tindakan seperti itu tuh salah dan memang salah. Gitu. Kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Tanyakan, kira-kira kalau kamu
melakukan hal ini kan salah. Nah, untuk memperbaikinya gimana? Kamu punya tindakan apa dan sebagainya. Kamu mau jadi orang yang seperti apa itu juga sama. Kalau misalnya kita punya peserta didik hobi jotos-jotosan lagi ya, titik. Nah, kita tanya, kamu mau jadi apa? Saya mau jadi polisi misalnya. Betul, kamu boleh jadi polisi. Polisi itu harus kuat, bisa jotosi maling. Jotosi maling. Nggak boleh gitu. Oh boleh. Nah, boleh ya. Memang jadi polisi harus kuat. Nggak boleh polisi kok jotos wong malah tangannya dewi melempem kan nggak boleh. Nah, harus seperti itu. Harus kuat. Tetapi, nah dikasih motivasi lagi ya. Ya jangan diaplikasikan di kelas. Nggak boleh seperti itu. Melukai orang lain, membuat sakit orang lain itu juga tidak baik. Bagaimana nanti kalau orang tuanya bisa tahu terus datang ke sekolah bagaimana disebut gitu. Nah, jadi ketiga restitusi segitiga ini tadi ya sudah saya praktikkan ke 2 anak ya, yang bulan kemarin lah saya mempraktikannya. Ternyata anak-anak itu lebih suka. Dia punya tanggapan begini. Oh ya, ternyata memang menyenangkan ya ketika kita punya salah, tetapi bapak guru itu tidak marah, nggak marah. Ternyata malah diberikan motivasi dan sebagainya seperti itu agar tidak melakukan kesalahan lagi. Apakah masih ada slide pemirsa? Tidak ada. Kita hitung 1, 2, 3 nggih. 1, 2, 3. Tidak ada. Terima kasih. Terima kasihnya di mana? Di sini. Terima kasih nggih Bapak Ibu semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.